Nah, jadi di awal pembelajaran dimulai, guru memperkenalkan diri kepada siswa. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Seperti kata peribahasa itu, tak kenal maka tak sayang ya. Kan belum tahu saya ya. Oke, perkenalkan, nama saya Eka Rita, biasa dipanggil Eka atau Ibu Eka. Kebetulan saya di sini menggantikan Pak Dimo untuk hari Selasa ya, di kelas 10-7 sampai bulan Januari. Kami di sini sampai bulan Januari. Tapi untuk jadwal ngajar hari Selasa itu saya yang ganti Pak Dimo di kelas 10-7, 10-5 sama 10-7 ya, Senin Selasa. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk materi pelajaran? Ada yang mau ditanyakan enggak? Hah? Kuliah di Unindra, jurusan fisika. Di sini, guru memberikan ruang dan waktu kepada murid untuk bertanya sebelum mulai pembelajaran. Guru juga memberikan pertanyaan atau menanyakan kemampuan siswa dan pemahaman siswa. Ada yang tahu nggak fisika itu apa? Kita refleksi dulu ya sebelum kita masuk ke materi pelajaran. Kita refleksi dulu. Tahu nggak fisika itu apa? Menurut di benak kalian, fisika itu apa sih? Di sini guru juga memberikan ruang dan waktu kepada siswa untuk menjawab. Yang bisa angkat tangan aja, seperwakilan aja. Boleh. Siap. Ayo, fisika itu apa? Yang ada di benak kalian tuh fisika itu apa sih? Ayo. Ada. Fisik. Ini ya. Yang paling umum. Fisika itu adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala atau interaksi alam. Contohnya apa? Ya, yang ada di sekitar kita. Semua hal-hal yang berkaitan dengan gejala-gejala alam itu adalah fisika. Hari ini kita masuk ke bab 2 ya. Besaran fisika dan pengukurannya. Kira-kira dalam benak kalian, pengukuran itu apa? Ya, memang mengukur. Definisi utamanya, pengertian pengukuran itu apa? Guru bertanya kemampuan siswa terkait materi yang diajarkan. Dalam fisika ya, pengukuran itu apa? Nggak boleh, keluarkan aja, nggak boleh apa? Nggak boleh ini ditahan-tahan apa yang ada di benak kalian. Di sini untuk menguji kemampuan cara berpikir siswa supaya lebih tertarik dan menantang terhadap materi yang akan diajarkan oleh guru. Ayo coba. Ini adalah salah satu cara guru dan siswa saling berinteraksi supaya kegiatan di dalam kelas berjalan lancar dan tidak bosan atau membosankan. Ibu absen dulu kali ya biar ibu hafal ya. Atna Falizan. Atna. Ada ya. Afif Jaki. Alisa. Amelia. Oke. Asifa. Ya. Aura Aya. Aurora Azalia. Bilkis. Calia Belkana.
Dea Tantika, oke. Delsia, Divya, Faiz Fitri, Kalisa Alfarin, Iqbal, oke. Haira, Melvia, ini tuh yang nulis apa beda-beda ya? Ini yang coret ini. Oh, Muhammad Aksan, Muhammad Arif, Muhammad Aziz, Muhammad Nabil, Muhammad Ustaz, Muhammad Nahwa, Putri. Salam semuanya, selamat semuanya. Diinfokan untuk seluruh siswa kelas 10 yang masih berada di luar kelas, baik di lorong maupun di kantin, harap agar segera masuk ke dalam ruangan kelas masing-masing karena pembelajaran akan segera dimulai. Mohon Bapak Ibu sambil mengajar sambil memeriksa di setiap kaki siswanya apakah siswa tersebut menggunakan sepatu pantofel atau tidak. Jika ditemukan ada yang tidak menggunakan, maka Bapak Ibu berhak mengambil sandalnya maupun sepatunya sebelah saja. Terima kasih. Salam. Tapi di sini kenapa hadir? Natasha. Natasha Dane. Adelia. Oke. Sheryl. Bilang hadir ya. Di sini kan ada keterangan hadir, jadi harus bilang hadir. Natasha Cantika. Berarti di sini dia harus ini ya. Yang ngisi absen tadi siapa? Harus jelas keterangannya, ya. Kalau di sini dia sakit, keterangan di bukunya juga harus ditulis ya. Sekarang masuk nggak? Tes jam pelajaran, nggak kan? Jadi harus dicatat. Valencia. Yang nulis siapa? PJ atau siapa? Kelas satu siapa yang nulis? Ya, nanti ditulis ya keterangannya ya. Oke, kita masuk ke materi pengukuran. Ada tahu pengukuran? Apa? Katanya sudah belajar. Dalam fisika pengukuran itu ada banyak ini ya, ada banyak nih metode. Sebenarnya secara umum pengukuran itu adalah membandingkan suatu objek, ya, atau salah satu objek atau beberapa objek, kita membandingkan. Dalam fisika, pengukuran didefinisikan sebagai kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan satuannya. Misal, apa contohnya? Kegiatan membandingkan, berarti kan didefinisikan pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan. Apa? Misalnya apa contohnya? Siapa? Ini ya, sebut nomor absen ya. Saya tulis di sini. Jadi kan nanti saya serahkan ke Pak Bimo. Kayak yang ini. Saya nggak nulis di ini, tapi di saya. Nomor absen berapa? Yang mau jawab siapa? Nomor absen? Nomor absen 5. Nama siapa? Ambarwati.
Apa? Misalnya, contohnya. Hah? Apanya? Ini? Gimana? Tadi kan ibu pertanyaannya gini, pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan. Contohnya apa? Itu membedakan. Membandingkan suatu objek. Apa sih contohnya? Kan pengukuran itu kan kegiatan mengukur. Jadi kita tuh membandingkan. Misal, apa misalnya? Buku ini sama ikan ini apa? Membandingkan ya, sama ini kan. Misalnya mengukur panjangnya beda kan? Berarti kita tuh membandingkan. Jadi misalnya ini, masa kita nggak bisa? Tadi secara kemauan terus nggak bisa. Oh iya, Pak. Dalam fisika atau ilmu IPA, pengukuran itu kan pengukuran itu kegiatan membandingkan. Contohnya apa? Meja depan sama meja sini. Yang mengukur apanya? Panjangnya. Pertama itu adalah pengukuran panjang. Contoh-contoh pengukuran dalam fisika itu atau dalam kehidupan kita sehari-hari itu pengukuran panjang. Kan katanya pengukuran itu kegiatan membandingkan kan? Nah, pertama itu ada pengukuran panjang. Pengukuran panjang itu menggunakan alat apa? Nah, ada misal, garis. Terus apa lagi? Pengukuran apa? Oke, pengukuran massa. Apa itu? Apa untuk massa itu? Kalian mau yakin banget masa rasa itu gimana? Kalian katanya pengukuran massa itu adalah apa? Tadi apa? Bukunya ditutup dulu, refleksi. Jadi pakai imajinasi kalian. Kalau terpaku sama buku nanti kapan bisa ininya? Ayo. Pengukuran massa itu menggunakan alat apa? Timbangan neraca, ada namanya timbangan digital yang pakai baterai itu. Yang ketiga, pengukuran waktu menggunakan apa? Waktu itu diukur dengan apa? Hah? Waktu itu diukur dengan apa? Katanya tadi jam. Waktu itu diukur dengan tightness. Tightness itu apa? Timer itu adalah alat pengukur waktu yang digunakan untuk menghitung mundur dari waktu yang telah diatur. Bagaimana kita mengukur waktu? Nah, bagaimana kita mengukur waktu? Kita mengukur waktu itu bagaimana sih? Ngomong-ngomong. Oke, jam. Ada lagi selain jam apa? Kita tuh mengukur waktu itu apa? Jam, androidi, HP, ya kan? Kita bisa lihat waktu di HP. Oke, itu untuk pengukuran waktu. Ada lagi pengukuran suhu. Suhu itu diukur dengan alat apa? Meter dasarnya ya di mana? Kimia. Rumah sakit. Oke, ayo peralatan medis ya. Apa tadi? Termometer. Gimana cara mengukur termometer? Pasti alat mulut.
Nomor absen. Mana ya? Bukan ibu ya? Nomor absen berapa? Ibu diam deh kalau gitu. Nomor absen berapa? 32. Nama? Soeharto. Oh, namanya siapa? Nomor absen? Nomor absen 28 namanya? Raina. Oke. Raina. Sekarang kita masuk. Apa saja contoh pengukuran dalam kehidupan sehari-hari tadi ada? Oke, udah ingat ya. Oke, pengukuran dan ketidakpastian. Ada yang tahu nggak itu gambar apa? Yang ini apa? Ini? Padahal itu jelas-jelas loh tulisnya. Enggak. Yang ini? Biasanya ini kalian dapatnya ketemu di mana? Biasanya lihatnya di mana? Ya, pasar kan luas. Yang di ya untuk apa ini? Untuk timbang apa ini? Kalau ini untuk timbang apa? Biasanya di pasar banyak. Telur, tepung, apalagi? Biasanya ayam. Iya, ayam potong ya. Iya. Ini adalah stopwatch. Biasanya ini kalau olahraga pakai ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke ketidakpastian pada pengukuran. Yang pertama, keteledoran. Oh, ini bahasanya terlalu ini ya. Oke. Sebenarnya ini materi beda. Kalau yang ini materinya Pak Bimo. Kalau materinya Ibu ada lagi. Nanti Ibu kasih lihat. Oke. Keteledoran di mana kekeliruan dalam melakukan pembacaan skala. Contohnya untuk membaca skala itu di mana sih? Alat ukur tadi baru juga ditunjukin gambarnya. Ini. Oke, yang salah satu yang baca, coba baca aja, kamu bisa. Baca. Perwakilan aja baca ini. Siapa yang bisa? Harus berani. Anak fisika itu, anak IPA itu harus berani. Baca aja semuanya. Oke, ya, coba baca. Yang kesalahan Aca. Mulai dari kesalahan Aca. Baca. Ya, silakan. Harus berani, harus mental. Ayo. Nanti siapa tahu jadi bapak guru. Kekeliruan dalam melakukan pembacaan skala. Kesalahan acak disebabkan adanya fluktuasi yang halus pada kondisi-kondisi pengukuran. Kesalahan sistematis menyebabkan kumpulan acak bacaan hasil ukur terdistribusi secara konsisten di sekitar nilai rata yang cukup berbeda dengan nilai sebenarnya. Kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan komponen lain, dan kesalahan paralaks. Oke. Yang nomor 3 ini
Kesalahan sistematis menyebabkan kumpulan acak bacaan hasil ukur terdistribusi secara konsisten di sekitar nilai rata-rata yang cukup berbeda dan nilai sebenarnya. Ada 4 opsi. Yang pertama, kesalahan kalibrasi. Ada yang tahu kesalahan kalibrasi itu apa? Oke. Kesalahan kalibrasi itu adalah titik nol yang telah bergeser dari titik yang sebenarnya. Contoh ya, ini nol ya, anggap aja ya kayak gini, nol sama nol. Dimana titik nol yang telah bergeser dari titik yang sebenarnya. Salah satunya dia geser ya, geser ke sini nih, oke. Ini deh. Kenapa terjadi kesalahan kalibrasi? Ayo, kenapa? Atau contoh dalam kehidupan sehari-hari aja. Misal, kalian jemur baju, nanti lupa diangkat. Atau enggak kalian air atau apa di luar ruangan atau di luar rumah. Nanti ada perubahan. Di sini guru dan siswa saling berinteraksi. Mengapa demikian? Supaya siswanya tidak merasa cepat bosan. Gunanya adalah untuk meningkatkan kemampuan cara berpikir siswa terhadap materi. Siswa akan lebih aktif dan senang terhadap materi pelajaran ketika disangkut pautkan dengan kehidupan sehari-hari. Cara mengatasinya gimana untuk kesalahan kalibrasi itu? Ya udah jangan diulang lah. Sebelum dia mau beku, kita Di sini siswa akan dituntut untuk berpikir kritis. Dengan kata lain, daya kemampuan cara berpikir siswa akan lebih meningkat. kita kalibrasi ulang terhadap alat atau sistem yang akan dikalibrasi. Contohnya tadi itu ya, air kita masukkan di freezer kulkas, ya kan? Nah, yang terjadi apa? Dia akan membeku. Berarti itu sebuah kesalahan ya. Kalau dalam konteks kesalahan kalibrasi ya. Kalau masuk dalam konteks kesalahan kalibrasi. Gimana supaya mengatasi kesalahan kalibrasi? Ya udah kita ulang lagi, ya kan? Ya, itu contoh kesalahan kalibrasi. Kalibrasi itu apa? Berulang, ya. Oke. Habis kesalahan kalibrasi apa? Ada kesalahan apa? Kesalahan titik nol. Kesalahan titik nol itu adalah skala yang tidak berimpit dengan titik jarum petunjuk atau jarum tidak kembali tepat pada angka nol. Contohnya pada apa? Katanya di sini jarum. Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the main lesson. Buat kayak jamnya nggak jalan, ini dipakai. Di apa? Dibalikin dan nggak usah sama temen kan? Temen juga pada pakai jam, tapi nggak tahu juga mereka juga kita nggak tahu gimana kan? Yang penting tuh gaya-gayaan. Ada namanya kesalahan paralaks. Kesalahan yang terjadi karena posisi mata yang salah saat mengukur. Loh, emang ada? Hah? Kesalahan paralaks. Kesalahan titik mata. Contohnya apa? Mikros. Contohnya apa? Kalian pernah praktikum mikroskop? Pernah. Seperti itu katanya kesalahan paralaks itu kesalahan yang terjadi karena posisi mata yang salah saat mengukur pada skala ukur. Bukan mata kita yang salah ya,
Ya, Ibu mau tanya di sini berapa kali kalau praktikum? Bilang belum ya. Nah, kalau nanti kan ada praktikum, tapi masih nanti ya. Oke, kita masuk ke kesalahan acak dan kesalahan sistematik.